yang termasuk dengan kesehatan mental ini kan banyak ya, Andri pernah baca di beberapa portal berita juga. Apa aja sih Bu dari kesehatan mental ini urunannya gitu? Ya. Podcast. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Handetolan di acara talk show bersama BPJS Kesehatan. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan ya, yaitu kesehatan mental Handetolan. Karena di tengah tuntutan hidup yang semakin tinggi, menjaga kesehatan mental ini menjadi hal yang cukup krusial dan sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik ya. Dan bersama narasumber kita pada hari ini Ibu Dr. Devi Afni. Beliau ini sebagai Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi akan membahas tema tersebut di Tangerang Radio. Ibu Devi, kesehatan mental ini akan kita bahas pada hari ini karena ini luar biasa sekali. BPJS Kesehatan juga peduli dengan kesehatan mental. Tapi yang dimaksud dari kesehatan mental ini apa sih Bu? Orang yang mentalnya sehat pastinya kondisi batinnya tenang, kemudian dia tentram. Ya. Pada akhirnya kalau orang yang bermental sehat itu dia pasti akan bisa menikmati hidup, ya nggak sih? Enjoy, nggak ada beban gitu ya. Betul. Okay. Terus menghargai orang lain di sekitar kita juga. Nggak gampang emosian begitu ya. Betul. Nggak senggol bacok loh Handetolan. Iya sih betul. Pasti ada hal-hal yang dia pikirkan dan hingga mentalnya tuh terganggu banget ya Bu ya. Baik. Nah, yang termasuk dengan kesehatan mental ini kan banyak ya, Andri pernah baca di beberapa portal berita juga. Apa aja sih Bu dari kesehatan mental ini urunannya gitu? Ya, kesehatan mental itu secara umum dibagi dua ya. Ada masalah kesehatan mental secara umum ataupun masalah kesehatan mental yang justru ini serius banget. Oke. Kalau yang secara umum biasanya cemas, kecemasan, gangguan kecemasan atau anxiety, kemudian bisa depresi, bisa gabungan dari cemas dan depresi. Kemudian ada gangguan obsesif kompulsif, kemudian ada fobia dan serangan panik. Itu yang secara umum ya. Ini masalah kesehatan mental secara umum. Secara umum. Yang serius? Kalau yang serius banget tuh kalau sudah psikosa, kemudian ada gangguan bipolar ataupun ada schizofren. Gitu. Schizofrenia ini yang memang kalau kita lihat di beberapa kasus cukup mengkhawatirkan ya. Serius banget untuk kasus-kasus seperti dan itu. Juga dari beberapa informasi yang Anda dapetin hal-hal yang mengenai kesehatan mental ini di tahun-tahun 2000 setelah COVID kemarin ini cukup tinggi. Dan ini juga menjadi perhatian khusus dari BPJS Kesehatan ya Bu. Dan kalau kita berbicara mengenai tanda-tanda dan gejala masalah kesehatan mental, ini apa saja Bu? Biasanya ada stres yang berlebihan. Ya karena kalau stres pasti orangnya cepat lelah, kelelahan, kemudian suasana hatinya berubah nih Mas Andri secara ekstrim. Kadang-kadang seneng banget, sedih banget gitu kan. Kayak merasa yang paling tersakiti gitu ya. Bener Bu ya. Betul. Sensitifnya minta ampun. Atau bisa jadi dia cemas atau takutnya berlebihan gitu. Tidak sewajarnya seperti itu. Atau gangguan tidur. Gangguan tidur juga ya. Itu salah satu contohnya. Salah satu tanda lah bahwa kita ada gangguan dalam kesehatan mental kita. Atau kita ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang mengakibatkan penurunan produktivitas kita. Oh, jadi kurang sat-set gitu ya Bu ya. Kelihatan murung di kantor, sudah dipastikan mungkin ya harus diperiksakan apakah dia terkena. Tiba-tiba ketawa sendiri. Itu bahaya ya. Iya. Tapi ada loh Bu yang tiba-tiba gini senyum-senyum sendiri. Nah kalau itu apa? Jatuh cinta ya. Jadi itu. Itu jatuh cinta. Ada lagi Bu selain itu? Misalnya atau dia menarik diri dari lingkungannya. Dia nggak suka keramaian. Betul. Introvert. Beda kali introvert ya. Introvert mah karena emang dia dari awal begitu ya. Tapi kalau ini dia benar-benar menarik diri, mengisolasi dirinya, tidak mau ketemu orang lain, siapapun gitu ya misalnya. Keramaian juga nggak suka. Betul. Atau kadang-kadang
orang yang gangguan kesehatan mental itu kan bisa berat badannya bisa iya, turun. karena pikiran ya, Bu. Betul. Jadi kurus Handetolan. Kan sekarang tuh banyak khususnya laki-laki ya, perempuan itu banyak yang suka gemoy. Kalau kamu kesehatan mentalnya terganggu, turun berat badan kan. Oh iya begitu. Bukan karena diet ya. Bukan karena diet. Tapi beda ya Bu ya. Orang yang diet ingin kurus dan karena pikiran dari bentuk fisiknya saja sudah kelihatan. Yang diet mah tetap seger meskipun berat badannya turun dan ototnya juga jadi. Tapi kalau orang yang mungkin mental health-nya udah kena, kesehatan mentalnya udah kena, salah satunya penurunan berat badan yang cukup signifikan atau drastis, kelihatan lesu begitu ya. Baik. Bergairah, tidak bergairah, iya gitu. Tidak bersemangat. Kalau orang tua dulu bilangnya apa sih, letoy gitu ya. Oke, dan ini menjadi concern juga oleh BPJS Kesehatan. Betul sekali. Baik. Gitu. Nah, alur jika ingin ke tenaga medis, kalau bisa dibilang seperti psikiater ya Bu ya? Iya. Psikiater. BPJS bisa? Bisa. Oh iya bisa? Bisa. Jadi misalnya teman-teman nih ngerasa tadi ya beberapa gejala tadi mengalami kesehatan mental, rasanya perlu berkonsultasi dengan yang ahli, maka teman-teman bisa datang ke FKTP dulu, sama seperti alur kacamata ya, ketemu dengan dokter di FKTP, di klinik ataupun puskesmas diperiksa. Jika ternyata memang memerlukan penanganan khusus sehingga harus berkunjung ke psikiater, nanti dari FKTP akan membuat surat pengantar untuk ketemu dengan psikiater. Silakan teman-teman datang berobat ke rumah sakit dengan membawa surat pengantar tersebut. Nanti diperiksa oleh psikiaternya, konsultasi. Ketika butuh obat maka nanti akan diresepkan oleh dokter, bisa ambil obatnya di rumah sakit tersebut. Gitu. Baik. Tapi kalau ke psikiater ini Bu, hanya kita bertemu sekali jadwal atau misalnya seperti yang tadi kita sudah jelaskan di awal, ternyata masalah kesehatan mentalnya ini serius. Katakanlah mungkin bipolar. Apakah ini masih bisa dilanjutkan dan di cover oleh BPJS? Pastinya tentunya bisa. Gitu. Jadi biasanya pasien jiwa itu kan tidak konsul sekali ya, tapi berulang-ulang bahkan rutin. Itu sangat-sangat dijamin oleh JKN. Alurnya sama seperti yang tadi. Tapi teman-teman jangan khawatir, saya setiap ketemu dokter saya harus ke FKTP dulu gitu. Enggak seperti itu. Ketika teman-teman sudah dapat rujukan nih dari FKTP untuk ketemu dokter di rumah sakit, maka nanti dokter di rumah sakit yang menentukan kapan teman-teman kontrol kembali. Dijadwal. Dan rujukan itu berlaku selama 90 hari. Oh, rujukannya berlaku selama 90 hari. Jadi dalam waktu kurun 90 hari, teman-teman cukup berobatnya di rumah sakit sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh psikiater. Gitu. Berarti bukan hanya kalau bisa dibilang konsultasi saja, tapi pengobatan tingkat lanjut juga ini tetap di cover. Ya, betul. Sampai obat-obatannya ya di sampai cover. Obat-obatannya juga di cover oleh BPJS. Betul. Ini sangat memahami ini ya zaman sekarang ya Bu ya, karena kan kita sering dengernya tuh dari teman-teman Gen Z ya. Mental health aku kena gara-gara aku pengennya seblak tapi dibeliinnya nasi pecel. Jadi kena mental health. Oh ya ampun. Ada yang bilang trust issue juga akhirnya kalau diajak makan sama pasangannya, aku trust issue sama kamu nggak mau, takutnya beda menu, ya kan? Itu bisa juga ya Bu ya. Itu bukan mental, bukan sakit mental mungkin, tapi permasalahan sama pasangannya ya itu. Oke, berarti ya secara garis besar ini BPJS mengcover pelayanan kesehatan dari kesehatan mental ini melalui psikiater, dan juga kalau misalnya pada saat pemeriksaan terhadap si pasien itu, dokter bilang ini kena skizofrenia atau gangguan bipolar, tetap akan dilanjutkan programnya dan juga di cover oleh BPJS. Betul. Oke, ini luar biasa loh Handetolan, karena bukan hanya pada saat kita mengalami gangguan yang tadi sudah dijelaskan. Kalaupun Anda merasa ini misalnya Bu, dia ini depresi, gampang panik dan juga kecemasan gitu ya, anxiety, ini bisa aja gitu ya langsung daftar. Iya betul. Jadi kalau memang dirasa itu mengganggu aktivitas sehari-hari, silakan konsul dengan dokter terkait. Dokter kan lebih kompeten yang menilai
apakah ini benar-benar kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari pasiennya memang perlu di treatment ya. Baik. Bahkan ke psikiater itu kan tidak hanya obat yang dibutuhkan, konsultasi juga. Sekedar sharing pun itu sangat dibutuhkan banget oleh pasien-pasien jiwa ini ya. Oke. Curhat boleh nggak ya? Itu salah satunya juga curhat ya mungkin ya. Curhat butuh masukan ya dari spesialis ya. Baik. Dan ini udah lama ya Bu ada program BPJS Kesehatan peduli dengan kesehatan mental, atau memang dari dulu sudah ada cuman baru ramenya nih sekarang karena banyak yang menggunakan fasilitas tersebut? Sebenarnya udah lama. Ini dari awal JKN berdiri ini udah memang menjadi salah satu manfaat JKN. Cuma mungkin makin bertambah kali ya. Iya, ramenya sekarang. Ramenya sekarang karena lagi mencuat saja, lagi banyak gitu. Isu kesehatan mental ini ya. Jadi banyak yang menggunakan akhirnya untuk memeriksa kesehatan mental mereka. Dan ini untuk semua kelas, Bu. Semua kelas. Bahkan kalau untuk penyakit-penyakit serius, kadang-kadang dia butuh dirawat di rumah sakit ya, Mas ya. Iya. Itu bisa banget menggunakan JKN. Dan kalau untuk setahu saya ya, untuk perawatan di rumah sakit jiwa, itu nggak ada tuh yang pakai kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan. Iya, nggak ada. Karena treatmentnya sama untuk semua pasien gitu. Baik. Dan juga ini untuk peserta yang di cover oleh pemerintah, perusahaan maupun mandiri. Ya, betul. Oke. Semuanya, semua peserta JKN. Semua alurnya sama lah, intinya seperti kita mau berobat ya. Sama, semuanya sama. Iya. Mau kacamata tadi, kesehatan mental juga sama. Yang penting nanti pada saat kondisinya seperti apa itu dokter yang menentukan. Apakah kita butuh untuk dikonsultasikan atau dirujuk ke spesialis jiwa, atau ke psikiater gitu ya. Itu nanti dokter yang memeriksa alurnya, nanti mereka juga yang menentukan ini harus dirujuk ataupun seperti apa. Oke, seperti itu. Kayaknya menarik juga ya, Andri bakal menggunakan fasilitas ini Bu. Soalnya selalu cemas gitu loh. Ini cemasnya beda kali ya. Beda. Cemas akhir bulan. Betul. Apalagi ini kan sudah tanggal berapa nih Bu? 23 kan, seminggu lagi nih. Kadang-kadang seperti itu ya, tinggal seminggu lagi perasaan lama banget. Tapi kalau dari tanggal 1 ke tanggal 20 cepet gitu. Ya, happy. Pas udah menipis kok, kayaknya dunia berputarnya lama banget gitu ya. Oke. Mungkin itulah salah satunya yang bakal Andri gunakan di BPJS Kesehatan Andri ya Bu. Oke Ibu, terima kasih banyak loh, informasinya luar biasa sekali. Karena memang ini sangat penting untuk disampaikan. Kesehatan mental ini gak main-main loh Handetolan. Banyak hal-hal yang kurang baik terjadi karena berawal dari kesehatan mental ini. Dan BPJS memfasilitasi itu semua dengan baik dan juga di cover dengan berbagai keluhan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh dokter pemeriksa ya. Ibu Devi, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Oke, senang sekali ketemu dengan Mas Andri. Kalau mungkin sekarang mau bahas mengenai kesehatan mentalnya, kita nanti bakal membahas gimana sih caranya biar nggak kena kesehatan mental gitu ya. Kita undang psikiaternya aja ya. Oke. Bu Devi, terima kasih, dan teman-teman BPJS Kesehatan cabang 3 Raksa ya sebutannya. Baik. Terima kasih banyak. Nanti kita akan berjumpa di lain waktu, dan tentunya kita juga akan menyampaikan hal-hal penting ini untuk masyarakat luas agar sadar dan juga mau untuk mendaftarkan dirinya di BPJS Kesehatan. Walaupun sekarang udah ada program UHC, tapi banyak juga masyarakat yang mungkin belum tahu itu, dan juga ingin tahu seperti apa, nanti bisa langsung hubungi call center dari BPJS ya Bu. Betul, bisa sekali. Media sosial ataupun langsung datang. Instagram, Facebook. Di mana Bu lokasinya? BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan cabang 3 Raksa ada di Jalan Pemda 3 Raksa. Oh, Jalan Pemda 3 Raksa ya, pinggir jalan langsung Handetolan. Kalau nggak salah di yang depan pom bensin itu Bu ya? Betul. Oh, di situ ya? Oke, itu dia Handetolan. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu, selamat pagi. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tangerang Radio 91 FM.